Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada iman rahimani wa rahmatullah, setelah kita membahas tentang bab zuhud terhadap dunia, kemudian kita akan pindah ke sebuah bab yang baru, yaitu bab yang menjelaskan tentang babu fadlil ju' wa khashunatul 'aish. Bab keutamaan orang yang lapar dan kesederhanaan hidup, wal iktisar 'alal qalil minal ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghairiha min hududin nafsi wa tarkis syahawat. Dan kesederhanaan hidup, baik pada makanan yang dimakan, minuman, demikian juga pakaian yang dipakai, dan lain-lain, sehingga tidak mengikuti hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat yang ke 59 sampai 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebuah generasi yang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan setelah generasi yang pertama. Ini adalah generasi yang senantiasa mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fakhalafa min ba'dihim, kemudian datanglah setelah mereka khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Di pengganti kalian yang mereka itulah mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan termasuk orang-orang yang sesat. Jadi ketika kaum muslimin dan muslimat sudah tidak lagi mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sebuah kaum yang mana mereka keadaannya lebih buruk lagi. Mereka akan meninggalkan salat dan akan mengikuti hawa nafsu. Kata Imam rahimani wa rahimakumullah, illa man taba, kecuali orang-orang yang tobat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh, berbuat kebaikan. Fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang nanti akan masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini sebagai muqaddimah dari bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i, termasuk bagian pertama dari muqaddimah yang pertama, yaitu surah Maryam ayat 59 dan 60. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabul akhirah thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Fa kharaja 'ala qaumihi, kemudian saat itu Qarun ya keluar ya sebagaimana biasa dia menemui kaumnya ya. Menemui kaumnya ini dengan fi zinatihi, dengan perhiasannya. Ini dengan perhiasannya yang sangat mewah sekali. Jadi sehingga orang-orang yang melihatnya pun merasa kagum terhadap kemewahan yang dipakai oleh Qarun pada saat itu. Qala alladziina yuridul hayatad dunya. Pada saat Qarun ini keluar dengan pakaian yang mewah, maka terbagilah kelompok manusia pada situ menjadi dua. Kelompok yang pertama mengatakan, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya, alangkah nikmatnya kalau kami ini diberikan anugerah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin 'azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-59 ini mengatakan bahwa dia benar-benar mempunyai atau mendapat keberuntungan yang besar. Ini orang pertama ya. Alangkah nikmatnya ya kalau seperti Qarun, orangnya kaya raya, pakaiannya yang bagus, jadi tidak susah hidupnya. Sungguh Qarun itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ladzu hazzin 'azim, mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celakalah kamu. Terus sungguh kamu ini telah celaka. Kenapa dikatakan dia ini adalah celaka? Karena sawabullah, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairun liman aman, lebih baik bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi ketimbang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun hanya sekedar kenikmatan sementara. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa akan senantiasa ada dua manusia di dunia ini yang satunya adalah selalu menginginkan harta, kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang memandang harta itu adalah sebagai sarana atau sebagai wasilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini tadi berharap-harap kalau kita diberikan seperti Qarun itu enak. Kemudian yang kedua mengatakan enggak, yang lebih baiklah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang lebih baik daripada hanya sekedar diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika diberikan pilihan-pilihan, apakah memilih harta atau memilih ilmu, Rasulullah SAW memilih ilmu. Sehingga Rasulullah SAW meninggal dunia tidak meninggalkan harta, tetapi meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain ada sebuah riwayat bahwa dikatakan innamad dunya li arba'i nafarin. Pernah kita bacakan di lewat mimbar ini juga. Sungguhnya dunia itu
dihuni oleh 4 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala atahullahu ilman wa lam yu'tihi mal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelompok yang memiliki ilmu tetapi enggak punya harta. Kelompok yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Diberikan Allah harta tetapi enggak punya ilmu. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala ilman wa malan, diberikan ilmu dan juga diberikan harta. Yang keempat yang sengsara ya. Walam yu'tihi malan wala ilman. Enggak diberikan ilmu, enggak diberikan harta oleh Allah Subhanahu. Sengsara, hidupnya terkatung-katung. Enggak punya harta, enggak punya ilmu, enggak mau berusaha lagi. Enggak mau berusaha. Bisa saja kita menjadi orang yang ketiga, diberikan harta dan juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita mau berusaha. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk bekerja. Senantiasa bekerja dan bekerja, dan Islam sangat mencela para peminta-minta. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang kita baca tadi, kembali kepada surah Al-Qasas ya, ayat 79 dan 80. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ketaajuban, keheranan orang-orang pada masa zamannya Qarun, melihat Qarun yang memakai pakaian yang mewah serba berkecukupan, kemudian keluar menemui kaumnya, maka kaumnya inilah terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan lebih alangkah enaknya kalau seperti Qarun punya harta. Yang satu mengatakan enggak, lebih baik pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harta yang banyak yang tidak dimanfaatkan dengan pada hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian yang ketiga sekarang. Ini mukadimah yang kedua. Yang ketiga masih firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ayat terakhir dari surah At-Takatsur, "Tsumma," kemudian, "latus'alunna," sungguh kalian akan ditanya, yauma idzin pada hari kiamat, 'anil na'im, tentang nikmat. Tentang nikmat-nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan Hasan dan Husain sedang memakan kurma. Kemudian langsung beliau keluarkan lagi. Karena apa? Kurma itu adalah kurma zakat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan zakat. Keluarga Rasulullah tidak mau menerima zakat. Kalau zaman sekarang ada yang ngaku keluarganya Rasulullah menerima zakat, berarti bukan keluarganya Rasulullah. Bukan keluarganya Rasulullah. Diuji saja. Orang-orang yang mengaku seperti itu diuji, bawakan zakat yang banyak. Bawakan 1 kuintal ya. Diterima atau enggak? Kalau diterima berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Karena keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Rasulullah hanya menerima apa? Hadiah. Kalau sedekah tidak menerima sedekah dan juga tidak menerima zakat. Salman Al-Farisi, jadi seorang sahabat Nabi, Al-Farisi dari Persia, ingin menguji Nabi, benar enggak dia seorang nabi. Suatu saat di Madinah, Salman Al-Farisi membawakan kurma, dia mengatakan ini sedekah dari saya. Dia menolak. Rasulullah pada saat itu menolak, tidak menerima sedekah. Kemudian hari diuji lagi, dia mengatakan ini saya bawakan hadiah untukmu. Kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Kalau hadiah diterima, kalau sedekah tidak ada. Diuji aja orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, bawakan sedekah yang banyak dia. Yang dibawakan sedikit, kalau dibawakan sedikit mungkin tidak diterima, bawakan yang banyak ya. Kalau diterima berarti bukan keturunan Nabi. Nah, pada saat itu
dilihat cucunya makan kurma dari kemudian dikeluarkan. Karena Rasulullah mengatakan tidak halal bagi anak keturunanku memakan zakat dan juga memakan sedekah. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu suatu saat pernah memakan sesuatu yang ini adalah tidak jelas, akhirnya dimuntahkan lagi karena takut dengan ayat ini, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah diperoleh. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah salah satu hikmah yang mungkin dapat kita ambil kenapa Rasulullah SAW selalu senantiasa mengajarkan seseorang itu untuk makan berjamaah. Jadi makan berjamaah dengan harapan nasi yang dimakan adalah habis. Karena Rasulullah mengatakan di annaka la ta'rif fi ayyi makanil barakah. Kalian tidak mengetahui mana barokahnya. Ketika makan jangan sampai ada yang tersisa. Gimana caranya ya? Makan sedikit-sedikit daripada banyak kemudian tidak habis. Itu tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan sedikit-sedikit kemudian sampai habis. Kebiasaan orang-orang yang diundang dalam pernikahan atau undangan makannya ngambilnya banyak makannya sedikit. Ini tabzir. Katakan malu nanti kalau dikatakan rakus. Ya, biasakan begitu. Jangan katakan rakus siapa, itu kan hanya perasaan saja. Hanya perasaan saja. Dimakan sedikit, makannya ngambilnya banyak. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya orang-orang yang selalu mentabzirkan, membazirkan makanan dah termasuk saudara-saudaranya syaitan. Oleh karena itulah ketika undangan ya sudah, enggak usah malu-malu ya. Makan dihabisi. Yang disisain. Nanti kalau dihabisi dibilang kayak enggak pernah makan. Itu kan perasaan kita ya. Perasaan kita saja ya. Biarkan saja orang bilang apa, ini kan sunnah Rasulullah dihabiskan. Sunnah Rasulullah SAW dihabiskan. Kenapa ayat ini? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatnya. Baik, kemudian yang keempat, masih juga dalam mukadimah pada bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini bahwa di dunia ini ada dua kelompok manusia. Kelompok yang ajalah, kelompok yang ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu, entah itu mendapatkan balasan, atau mendapatkan doanya cepat-cepat dikabulkan. Kemudian yang kedua adalah as-sabru, jadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini tidak ingin melihat hasil dari hasil tangannya. Dia hanya berbuat, berbuat, hasilnya Allah yang menentukan. Dia merencanakan. Tapi kelompok yang pertama ingin langsung melihat hasilnya ini. Saya sudah berdoa, tapi Allah Subhanahu wa taala nampaknya belum menerima doa saya katanya. Ini orang-orang yang ta'ajul, orang-orang yang cepat ingin mendapatkan balasan. Ya, kalau di dunia diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di akhirat nanti tidak, maka sungguh akan rugi. Oleh karena itulah sahabat yang ketika itu sudah dihidangkan makanan, sudah kita baca, dihidangkan makanan, kemudian tiba-tiba dia ingat dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah, dia mengatakan Mus'ab bin Umair adalah orang yang terbaik dalam Islam ini. Dia dulu adalah orang yang kaya raya, tetapi pada saat perang enggak punya pakaian kecuali yang dipakai itu. Pada saat meninggal dunia, maka dikafanilah dengan kain yang dipakai. Ketika ditutupi kakinya, mukanya kelihatan. Ketika mukanya ditutupi, kakinya kelihatan. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menutupi bagian kepala, kemudian bagian kaki ditutupi dengan izhir, dengan pohon-pohonan, dengan daun-daunan. Dia mengatakan, dia belum sempat menikmati dunia ini. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ini jangan-jangan Allah membalas kita dengan dunia-dunia ini sekarang ini. Kemudian kita tidak mendapatkan bagian kita di akhirat. Akhirnya sahabat ini menangis dan tidak jadi makan pada saat itu. Jadi nggak mau
kamu makan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ada orang-orang yang di dunia ini ingin segera mendapatkan sesuatu. Sebagaimana doa di dalam surah Al-Baqarah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang sebagian mereka itu ingin memohon kepada Allah supaya diberikan kebahagiaan di dunia ini. Allah berikan. Akan tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun sama sekali. Wa minhum, dan ada orang-orang yang di antara mereka yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat 200 di dalam surah Al-Baqarah. Dan di antara mereka itu orang-orang beriman ini berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Masukkanlah kami dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari nerakamu. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Mereka tidak peduli apakah di dunia ini dia sudah mendapatkan atau tidak. Yang penting bagaimana nanti di alam akhirat. Nah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini, jadi ada orang-orang yang ajjalna lahu man kana yuridul ajilah. Siapa yang ingin cepat-cepat mendapatkan balasan, ajjalna lahu, Allah berikan langsung di dunia ini. Dipenuhi semuanya. Lima fiha lima nasya. Siapa yang kami kehendaki, liman nurid. Summa ja'alna lahum jahannama yaslaha mazmuma madhura. Kemudian kami kembalikan nanti mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala dan mereka kekal di dalamnya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak menginginkan menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Kita menginginkan juga kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat. Suatu saat mungkin kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini tidak sebanding dengan usaha-usaha kita, atau kita menginginkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus menikmati. Itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ali mengatakan, takwa itu apa sih? Takwa itu, kata Ali, al-khaufu minal jalil, takut kepada al-jalil itu Allah, wal amalu bitanzil, dan beramal sesuai dengan at-tanzil yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wasyukru alal jazil, senantiasa mensyukuri iman Allah Subhanahu wa taala, wal qanaatu bil qalil, ini selalu menerima pemberian Allah. Berapapun dia selalu menerima. Dia ikhlas. Dia tidak pernah mengeluh. Sudah, ini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, saya syukuri ini. Kemudian yang kelima kata Ali, wal istidadu li yaumir rahil, yaitu mempersiapkan untuk menghadapi pertemuan yang jauh, itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik, saudara iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, singkat mungkin. Muqaddimah tentang keutamaan babul ju' wa hasunatul aish, keutamaan lapar dan juga keutamaan hidup sederhana. Hadis-hadisnya belum kita baca, baru muqaddimahnya. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhol, silakan. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami tanyakan Pak Ustaz, masalah harta. Masalah harta Pak Ustaz. Orang itu harta dari hasil korupsi. Apa orang itu hartanya dari hasil korupsi? Apakah amal ibadahnya itu diterima di sisi Allah Pak Ustaz? Terus yang kedua, orang itu berbuat baik seperti pembagian zakat fitrah sampai membawa korban. Apakah orang tersebut itu dapat pahala apa tidak Pak Ustaz yang bersangkutan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang dari hasil yang tidak benar, baik itu korupsi, nyolong ataupun yang lain-lainnya, maka di sini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nabata lahmu min suhtin fannaru aula bihi." Siapa yang dagingnya tumbuh dari yang diharamkan Allah, maka menghadiri Allah, maka neraka lebih baik bagi dia. Ada seorang yang berdoa kepada Allah, perjalanan jauh, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhan, ampunilah kami. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram,
Pakaian yang pakai juga pakaian yang haram. Wa ghuzziya bil haram. Semua aktivitas kehidupannya ini adalah dipenuhi dengan hal yang haram. Tak mungkin nyambung dengan yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Jadi orang-orang seperti itu hendaklah dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya ada dua ya. Tobatnya sama Allah dan juga tobatnya kepada manusia. Tobatnya kepada manusia bagaimana caranya? Ya, uang yang diambil itu dikembalikan semua. Jadi uangnya dikembalikan dan dia minta maaf. Kalau mungkin ada mengambil uang, suatu saat dia mendapatkan amanah mungkin menjadi sebuah pengurus atau menjadi seorang pejabat, kemudian dia mendapatkan uang yang banyak itu, yang bukan dari gajinya gitu ya, tapi dari hasil-hasil yang lain, maka dia kembalikan semuanya. Karena akan susah nanti bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya diterima sama Allah. Yang kedua tadi apa? Pembagian zakat fitrah. Ya. Membawa korban ya. Ya, hampir setiap tahun ada kejadian ketika orang membagikan zakat kemudian sampai aja terjadi korban ya. Ya, yang seperti itu sebenarnya haruslah dia mendata. Misalnya kalau ingin dibagikan sendiri ya. Tapi dalam syariatnya dia harus ada amil zakat. Nanti dikumpulkan kemudian barulah nanti dilihat 8 asnaf ini siapa yang paling berhak atau siapa yang didahulukan. Ada fuqara'ul masakin, ada yang orang berhutang, ada ibnu sabil, ada musafir. Begitu seterusnya ada 8 kelompok mana yang didahulukan. Nah, seharusnya yang membagikan zakat ini kalau seandainya sendiri dia bagikan, dia sudah punya data. Tidak perlu dia mengumumkan bahwa dia akan bagi-bagi zakat, tidak perlu. Dia langsung memberikan tempatkan, kemudian diberikan ke rumah-rumah. Insya Allah tidak akan terjadi korban. Tidak akan terjadi korban. Kalau diumumkan besok akan dibagikan beras murah di Mujahidin misalnya ya. Insya Allah ramai di sini. Ramai luar biasa ya. Coba dibungkusi sudah dibagikan. Itu akan lebih terhormat. Ya. Jadi mungkin untuk menghindari rasa ini juga ya. Menghindari rasa riya gitu ya. Itu akan lebih bagus. Seperti itu. Hampir setiap tahun kan ada kejadian yang meninggal. Demikian juga pembagian apa? Kurban begitu juga kan? Pembagian kurban. Dia setiap tahun kan sudah punya data. Jadi ketika dia motong sudah, jadi nanti dibagikan rumahnya sepular. Itu akan lebih terhormat. Ketimbang misalnya dibagikan begitu ramai yang datang, itu bisa-bisa menelan korban lebih banyak lagi daripada yang dikorban ya. Baik. Silakan yang sebelah sayap kanan. Maju saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Banyak kaum muslimin mengacu atau membuat ukuran itu ketakwaan itu sesuai yang Ustaz sampaikan tadi, yaitu ketakwaan dalam dimensi yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib. Apa keistimewaan ketakwaan yang disampaikan oleh Ali itu dibandingkan dengan ketakwaan para sahabat yang lain, dibandingkan para sahabat yang lain, Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Jadi kalau takwa secara umum singkat itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ini sebenarnya sudah mencakup semuanya. Tapi Ali ingin memperinci lagi itu. Dia merinci lagi. Ketika Umar ditanya apakah sih takwa itu, Umar bertanya kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab mengatakan, ya Umar, kalau engkau berjalan di malam hari kemudian ada duri yang banyak, apa yang kamu lakukan? Akhta, sehati-hati. Itulah takwa. Hati-hati itulah takwa itu. Hati-hati supaya tidak kena duri. Itulah takwa itu katanya. Nah, kemudian ketika Ali ditanya, Ali ini kan gudangnya ilmu dia. Ali ini adalah gudangnya ilmu. Dia kalau kita baca hikmah-hikmahnya sangat luar biasa banyak sekali dia. Karena beliau memang sejak kecil sudah
mendapatkan didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sebagai balas jasa dari Rasulullah, karena Rasulullah pun ketika itu hidup bersama bapaknya bapaknya Ali, Abu Thalib ini, pamannya ini. Itu kan sebagai balas jasa, maka Ali pun diambil oleh Rasulullah, diasuh di rumahnya. Nah, dia termasuk gudangnya ini. Makanya ada yang mengatakan Ali karramallahu wajahahu. Ali yang dimuliakan Allah wajahnya. Artinya dia tidak pernah sama sekali menundukkan dirinya kepada sesembahan-sesembahan pada saat itu. Dan Ali, kata Rasulullah, Ali fil jannah, Ali di surga, Ali di surga. Nah, ketika ditanya tentang takwa ini, ya apa sih yang dimaksud dengan takwa? Beliau memperinci lagi. Takwa itu al-khaufu minal jalil. Al-khaufu minal jalil. Kenapa al-jalil? Jalil Allah Subhanahu wa taala. Al-jalil yang maha mulia. Kan sering kita mengatakan Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Azza ini Allah itu Subhanahu wa taala maha perkasa, wa Jalla dan maha suci. Dan maha suci dia. Kita sering mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu maha suci Allah ya. Ta'ala yang maha tinggi dia. Kemudian ketika ditanya al-khaufu minal jalil, takut kepada al-jalil, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau mengatakan al-khaufu minal jalil? Karena dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ali menekankan al-khaufu minal jalil, takut kepada al-jalil. Ini nanti diterjemahkan oleh para ulama luar biasa. Ditangkap oleh para ulama-ulama kita bagaimana caranya untuk membuktikan orang itu betul-betul takut kepada Allah atau tidak. Sudah pernah kita ceritakan, ada seorang guru memberikan berapa ekor burung kepada murid-muridnya. Cari tempat yang sepi. Kalau sudah menemukan tempat yang sepi, sembelihlah burung itu. Burung atau seekor ayam ya. Semuanya mencari dan semuanya memotong kecuali satu. Loh, kenapa kamu nggak sembelih ayam atau burung yang diberikan kepadamu? Saya tidak mendapatkan tempat yang sepi. Saya takut dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa dia mengatakan khaufu minal jalil. Mungkin orang dalam keadaan rame-rame begini takut mau berbuat maksiat, tapi kalau dalam keadaan sendiri setan datang, ini datang semuanya. Nah, mampukah pada suatu dia khauf itu? Sehingga ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan at-tanzil. At-tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mencakup. Kalau sudah bicara masalah at-tanzil, berarti di situ ada perintah dan juga ada larangan. Ini luas sekali dia. Kemudian wasyukru alal jazil. Ini senantiasa mensyukuri nikmat Allah al-jazil yang banyak. Ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan apa? Tidak sebagaimana orang yang sangat bahagia sekali dia, karena menemukan ontanya telah kembali, dia mengatakan apa? Anta abdi wa ana rabbuka. Engkau hambaku, akulah Tuhanmu. Saking bahagianya dia. Jadi kalau orang sudah bahagia kan kadang-kadang lupa. Korun kan lupa dia. Dulu dia berdoa, ya Allah berikanlah harta, ya Allah Musa tolong doakan supaya aku ini mendapatkan harta. Diberikan harta, lupa dia. Dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Ali mengatakan wasyukru alal jazil. Ditekankan lagi wal qanaatu bil qalil. Qanaah, nerima apabila itu sedikit. Tidak jarang orang yang ketika mendapatkan hal yang sedikit itu, harta yang sedikit bisa lari kepada pindah agama. Sehingga Ali mengatakan kadal fakru an yakuna kufron. Ini perkataan Ali. Bisa jadi kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Orang fakir sekali gitu, nggak punya apa-apa. Datang orang lain, diberikan. Sudah ada agama kamu tuh nggak begini, udah nih saya berikan ini. Runtuh imannya lama-lama, dikasih harta terus. Nah, sehingga Ali menekankan wal qanaatu bil qalil. Hendaklah qanaah menerima pemberian Allah itu sekalipun sedikit, jangan banyak mengeluh. Kemudian yang berikutnya adalah wal qanaatu bil qalil
dan wal isti'dadu liyaumir rahim. Ini yang terpenting. Takwa itu adalah sesungguhnya untuk menyiapkan diri kita untuk menghadapi perjalanan yang jauh. Karena sesungguhnya ketakwaan inilah yang akan menjadi ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain-lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin itu ya. Nanti antum bisa baca lagi bagaimana para ulama-ulama menguraikan tentang takwa yang didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu sangat banyak sekali ya. Jadi sangat banyak sekali. Nanti antum bisa baca-baca sendiri atau mungkin bisa dibuka di internet ya. Apa sih maksud atau rahasia dari makna takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan yang lain-lain. Baik. Habis waktunya. Apa satu? Cukup ya? Silakan. Not enough ya. Baik. Nggak cukup waktunya. Disimpan saja dulu. Mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.